Selamat pagi, salam berjumpa lagi dengan saya Hendrik Makasale dari Bali. Salam sukses, sukses di bumi, sukses di surga. Apa kabar? Tentunya kita semua ada dalam keadaan yang sehat. Dan hari ini saya akan berbagi tips dengan saudara semua. Video yang saya buat ini saya berikan judul 3 cara meningkatkan jualan online saudara atau penjualan online saudara. Jadi bagi saudara-saudara semua, bapak ibu, adik-adik semua, rekan-rekan semua yang sudah jualan online bersyukur, dan yang belum jualan online, mari saya motivasi saudara semua untuk bisa jualan online, karena ini time-nya, ini saatnya, ini zamannya. Jadi saudara tidak usah takut, saudara tidak usah pesimis, tetapi saudara harus maju. Oleh sebab itu ada 3 hal yang sangat penting. Kalau saudara sudah jualan online, saudara punya produk, kemudian saudara promosikan di medsos ataupun di Instagram saudara, di Facebook, di WhatsApp, di mana saja. Yang pertama, ketika saudara posting itu ialah saudara harus bisa melayani setiap orang yang chat ke saudara, ya. Jadi saya bilang bahwa melayani, bukan dilayani, ya. Kenapa? Karena kalau kita mau dilayani saja, orang bertanya tentang produk kita atau tentang harga yang kita promosikan, barang yang kita promosikan, mereka tentu bertanya tentang harga barang, kualitas, kemudian mereka tanya apa saja. Di situ saudara harus cepat meresponinya, saudara harus bisa melayani mereka dengan baik. Jadi sistemnya seperti ini, saudara punya seperti ini, saudara harus bisa melayani mereka. Jadi bukan kita yang melayani mereka, saudara harus bisa cepat meresponi mereka. Kemudian saudara ketika mereka chat saudara, mereka mau tunggu untuk mendapat jawaban yang baik, jawaban yang benar-benar memuaskan mereka. Kemudian mereka bisa tertarik, kemudian mereka bisa interest, kemudian mereka bisa akan membeli barang atau produk yang saudara tawarkan atau saudara promosikan. Jadi yang pertama itu ialah saudara harus bisa meresponi mereka. Kalau saudara terlambat untuk chat, mungkin saudara bisa, atau saudara ada sibuk, saudara bisa bilang kepada mereka, oke, saya akan kembali kepada saudara dan saya akan membalas atau mereply chat orang-orang yang akan menchat saudara. Jadi saudara tidak boleh terlambat atau tidak boleh untuk tidak sampai menchat mereka beberapa hari. Saya punya pengalaman ketika saya jualan online, saya promosikan barang saya, kemudian saya terlambat menchat mereka 1 hari. Orang-orang yang menchat saya itu mereka komplain, oh kok jualan online juga kayak gini ya. Itu membuat mereka akan kabur atau mereka tidak akan mau membeli produk kita atau barang kita yang kita promosikan. Mereka bisa saja beralih kepada orang-orang lain yang menjual online seperti kita. Jadi yang pertama itu ialah, poin yang pertama ialah kita harus melayani mereka, bukan kita yang mereka yang melayani kita. Jadi setiap orang yang menchat kita, setiap orang yang menanyakan harga, kita harus jawab dengan baik-baik, ya. Nggak boleh egois, nggak boleh emosi, harus dengan tenang, jawabnya secara jujur, ya. Jadi dengan demikian bahwa mereka bisa tertarik dan mereka bisa langsung membeli produk yang kita promosikan atau barang yang kita jual. Itu yang pertama. Jadi sistemnya begini, saudara harus melayani, bukan dilayani. Jadi poin yang pertama itu ya. Lalu yang kedua, ketika mereka sudah membeli produk atau barang yang saudara jual di medsos atau yang saudara promosikan di online, WhatsApp, lewat Instagram ataupun lewat Facebook. Ketika saudara mereka sudah transfer uang kepada saudara, kemudian saudara mengirimkan barang tersebut, saudara harus bisa memfollow up. Jadi yang kedua itu memfollow up barang yang saudara sudah kirim kepada customer saudara atau kepada orang yang membeli produk atau barang saudara. Jadi jangan saudara berpikir begini, oh yang penting kan dia sudah membeli saya, yang penting kan saya sudah dapat uang, yang penting kan saya sudah dapat untung, EGP lah, barangnya mau hilang kah apakah, itu kan bukan urusan saya. Oh jangan seperti itu saudara. Pengalaman saya ketika mereka membeli barang dari saya karena saya kirim lewat Gen E, saya kirim lewat pos dan J dan T, kemudian barang customer saya atau orang yang membeli barang kepada saya itu saya kirim, kemudian saya akan follow up lagi barang tersebut. Ya, saya pakai aplikasi seperti MyJNE, kemudian di pos juga punya aplikasi, J dan T juga punya aplikasi, dan saya mulai men-tracking barang mereka, posisi barang itu di mana, keberadaan barang itu di mana, karena mereka juga worry, ya, pelanggan kita atau orang-orang yang membeli barang ketika kita kirim barang maupun ke Indonesia bagian timur atau ke mana saja, mereka akan bertanya tentang responsibility kita atau tanggung jawab kepada kita tentang barang itu. Oleh sebab itu kita harus peduli, juga kita harus bertanggung jawab, kita memfollow up barang itu sudah di mana.
kemudian kita selalu kasih informasi kepada mereka, oh barang kamu sudah ada di sini loh, posisinya sudah ada di sini, oh barang kamu sudah datang loh, coba dicek. Jadi mereka customer kita merasa bahwa kita care atau kita peduli, kita ada responsibility atau kita punya tanggung jawab kepada barang tersebut, bukan hanya kita mau mencari untung. Jadi dengan demikian customer kita atau pelanggan kita atau orang-orang yang sudah pernah membeli produk dari kita atau barang yang kita jual, mereka akan sangat senang dan mereka akan kembali membeli barang kita lagi ketika kita promosikan atau kita jual. Jadi itu yang kedua, yaitu kita akan memfollow up. Ya saudara bisa tracking barang itu di mana, kan saudara bisa pakai aplikasi seperti saya pakai ketika saya kirim barang lewat JNE, saya pakai MyJNE atau POS, saya akan tracking barang tersebut di mana, dan saya selalu memberikan informasi kepada pelanggan saya, kepada orang-orang yang membeli barang di saya, bahwa barangmu sudah sampai loh, barangmu sudah ada di sini loh. Dengan demikian mereka akan kembali beli lagi produk saudara. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, yang terakhir ialah tentang reseller. Ya, kalau saudara sudah punya reseller, ya saudara harus bisa jujur kepada reseller saudara. Artinya apa? Ketika reseller itu sudah membeli barang daripada saudara, saudara harus bisa memberikan kejujuran kepada reseller saudara tentang harga, tentang kualitas, tentang bahan atau bahan apa yang digunakan. Contoh baju itu digunakan dari bahan apa. Jadi saudara harus jujur terhadap reseller saudara. Dan yang paling penting ialah ketika saudara sudah mendapatkan reseller atau mendapatkan customer, saudara bisa jujur tentang setiap apa yang saudara posting itu. Dan contohnya barangnya dari bahan seperti ini, rayon, saudara harus bilang itu dari rayon, bukan itu barangnya dari rayon kemudian saudara bilang itu barangnya dari katun. Ya seperti itu contoh ya. Jadi kejujuran itu sangat penting ya. Ingat, kepercayaan itu sangat penting. Saudara nggak boleh taruh pikiran bahwa oh saya harus untung besar-besar, tetapi kejujuran dan kepercayaan itu ialah modal yang paling berharga di dalam kita menjual online. Jadi Bapak Ibu yang luar biasa, hari ini saya mau membagikan 3 hal itu. Jadi kalau saudara tidak jujur, saudara bohong kepada reseller saudara, mereka tidak akan kembali untuk membeli pakaian ataupun produk atau barang yang saudara jual di media sosial. Jadi kalau saudara jujur, maka kalau memang itu bahannya dari rayon, ya bilang rayon. Kalau memang bahannya dari katun, ya bilang dari katun. Ataupun barangnya tidak bagus kualitasnya, bilang ini kualitasnya yang keberapa. Jadi dengan demikian reseller saudara menaruh kepercayaan yang kuat terhadap saudara. Kalau saudara bohong, maka mereka tidak akan percaya saudara dan mereka tidak akan kembali untuk membeli produk-produk yang saudara jual. Jadi itu 3 hal yang sangat penting untuk meningkatkan penjualan online kita. Jadi Bapak Ibu yang sudah jualan online, teruslah ya mendengarkan tips-tips yang berguna dari berbagai orang yang sudah memiliki pengalaman maupun dari YouTube. Dan saya mau motivasi saudara bahwa saudara harus berusaha di saat ini. Kenapa? Karena saudara punya pengharapan. Dan ingat saudara, ketika saudara berusaha, jangan lupa saudara harus berdoa. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Jadi itu ada 3 hal yang sangat penting, 3 tips. Yang pertama itu ialah melayani customer, bukan customer melayani kita. Lalu yang kedua, follow up barang mereka ketika saudara kirim sehingga barang itu bisa sampai ke tangan mereka. Lalu yang ketiga, saudara jujur kepada reseller saudara. Itu saja. Baik, saya Hendrik Makasale dari Bali, dan saudara bisa like, bisa juga subscribe, bisa juga komen. Sukses di bumi, sukses di surga. Ingat, saudara bukan orang-orang yang pesimis, tapi saudara orang-orang yang optimis. Kenapa? Karena Tuhan bersama dengan saudara. Terima kasih, sampai jumpa di video-video yang berikutnya.